Oke, selamat datang kembali di channelnya Jona Vespa. Kali ini kita mau ngeset mesin PX tune up ya. Ini tune upnya pakai intake tempel. Ini posisi udah las ini udah di las, udah kita di milling juga, udah kita porting juga. Ini pakai blok PMC cast iron Stelvio. Nah, kita mau jelasin speknya sama apa aja yang udah kita pasang. Ini bearing udah terpasang ya, pakai NTN bahan fiber. Terus yang sebelah kanannya pakai apa nih, Koyo Japan, pakai C4 6005. Pakai fiber juga ya. Ini jadi high speed, terus udah kita vapor blasting, jadi lebih bersih ya, kelihatan banget. Ini udah kita porting juga buat blok PMC. Jadi kita pasang aja, kerakasnya pakai full circle tapi yang low kompresi. Jadi karena memang ini posisinya intake, jadi harus low kompresi. Bagaimana pemasangannya dan bagaimana tuning kita atau apa namanya, SOP pengerjaan perakitan mesin di Jona Vespa seperti apa, tonton terus videonya sampai kelar, jangan di skip. Go. Waktu sudah menunjukkan jam sore, ini kita mau pasang. Nah, ini membrannya pakai RXZ dan Superflow Edgewantek. Ini kita pasang posisinya. Ini kita lihat ya. Oh, cakep banget posisinya ya, enak. Oke, kita lanjut lagi. Dan ini ternyata gigi 3 sama 4-nya mau kita ganti pakai yang close ratio. Keras sudah terpasang ya. Ini full circle, ini custom dari Ninja. Terus sekarang kita mau ganti gearnya 3/4-nya pakai Edgewantek. Ini matanya 40-37. Kenapa diringanin? Karena si magnetnya ini pakai Excel original, jadi berat. Terus mereka sudah berat buat torsinya, jadi kita untuk rasionya kita ringanin ya. Pi, pasang Pi. Nanti juga kita bakal test ride, jadi bakal kerasa apa kekurangan dan kelebihannya spek seperti ini. Jadi pantengin terus videonya sampai habis, jangan di skip ya. Nah, ini insya Allah PNP kalau rasio dari Edgewantek. Terus jaminan kekuatannya udah dijamin karena udah dipakai di motor balap ya, endurance-nya. Terus ya udah performanya udah cakep lah pokoknya. Jadi gigi 1 sama 2 nya pakai original aja Pi. Nah, karena gigi 1 sama 2 jarang banget dipakai ya. Itu cukup di gigi 3/4. Sebenarnya kita punya juga nih gigi 1 sama 2-nya. Kita punya juga gigi 1 sama 2-nya. Ini yang gigi 1 sama 2-nya long, jadi lebih berat gitu. Jadi lebih apa namanya? Jadi lebih panjang gigi 1 sama 2-nya. Tapi untuk harian gigi 1 sama 2 jarang dipakai, jadi pakai original aja cukup. Begitu, lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita akan upgrade kopling yang dan motor set tadi. Yang jelas kita upgrade di pair kopling dulu. Ini pair koplingnya dari Edgewantek ya. Ini bisa pakai full nih kalau setup kabelnya bener. Ini empuk kok, nggak keras kayak Malossi. Terus yang harus upgrade lagi nih, clutch beltnya. Ini rumah apa namanya, sabuk rumah kopling ya itu. Jadi rumah koplingnya nanti dipasangin ini. Nah, jadi nggak bakal mekar gitu. Nanti si klipnya nggak bakal loncat. Ini wajib nih pakai ini nih kalau yang pakai per keras dan pengen aman. Nah, ini bahannya premium ya, bukan yang biasa-biasa. Oh, buat upgrade mesin ini. Oke, nah ini terpasangnya clutch beltnya seperti ini ya. Tuh, cakep. Ini pernya udah dikerasin nih. Ini kita lihat kekerasannya nih. Nah. Aduh, susah Pi. Tuh, lumayan lah keras tapi nggak sekeras Malossi. Oke teman-teman, nah ini cuaca hujan ya tuh. Sekarang kita mau setup atau pengecekan terakhir. Ini udah di set ya mesinnya, semua udah terpasang, terus dielan udah terpasang juga. Kita mau cek untuk spek blok PMC-nya. Ini udah dipotting juga tadi. Kita cek bagian transport port sama exhaust port. Nah, ini
COM-nya atau technical datanya. Jadi kita bakal isi semua di sini untuk spek mesin ini biar lebih puas aja customer. Nah, sekarang kita coba transfer sama exhaust durasinya, Pi. Oke, Pi. Mulai ya. Ini kita bagian transfer dulu ya, Pi. Transfer. Cok. Nah, ini untuk mencari ideal untuk tuningnya, dan kita tahu bakal RPM sampai berapa untuk motornya gitu. Seperti itu. Jadi nggak usah tinggi-tinggi RPM atau takutnya kerendahan RPM-nya gitu kan. Begini kita cek semuanya di sini. Pulpen John tuh di situ, John, pulpen John. Di buku ketan John. Bener dirinya di buku. Di mana tadi atas? Nah, udah belum, Pi? Nih transfer dulu ya. Seratus 116,6 itu intake ya. 116,6 derajat. Sekarang transfer exhaust. Nah, sambil kita isi ini, sambil Upi lagi ngisi ya bloknya ini PMC Stelvio besi. Bornya diameter pistonnya berapa ya? Lupa lagi, ntar struknya 57. Ntar lah kita cek lagi. Ini dulu. Nanti kita sambil cek juga struknya berapa, terus diameter pistonnya berapa, cc-nya berapa ya. Nih. Jadi seperti ini apa namanya? Blow down exhaust. Itu exhaustnya 177,6. Transfer exhaust 177,6 derajat. Blow down nanti ini dikurangin intake dibagi 2 jadinya blow down. Gitu, Pi. Coba, Pi, blow downnya berapa? Ini udah dicek ya pakai dial. Terus buat di boringnya pakai puller ukuran 20 gitu. Kita coba cek ya. Terus perbedaannya data ini sama yang data dari PMC berapa derajatnya itu untuk clearance-nya aja, untuk apa ya namanya. Jadi mungkin dari puller bedanya atau dari derajatnya beda-beda dikit biasanya. Coba, Pi, untuk blow down-nya berapa, Pi? 177,6 kurangi 116,6 sama dengan bagi 2 ya. Salah tuh kamu tuh, 116 dan 166. Nah, 61 bagi 2 30,5. Blow down-nya 30,5. Sekarang kita cek RPM-nya. Untuk intake transfer RPM-nya di berapa, Pi? Coba cek di catatan, Pi. Transfer berapa, Pi? 7.000 RPM. Transfer, Pi. Berapa? 116. 5.000-an. 5.500 RPM. Terus untuk transfernya untuk exhaustnya 8.500. Untuk blow down-nya, nah ini karakter yang paling ini yang bakal ketahuan. 9.500. Nah, jadi RPM itu motor ini bakal cuman sampai di 9.500.
gitu. Ini dihasilkan dari transfer sama exhaust seperti itu ya. Jadi kalau misalkan RPM-nya pengen lebih tinggi atau motornya pengen atasan, pengen sampai 12.000 RPM gitu misalkan, nah ini durasinya ditinggiin lagi. Caranya ya di porting lagi bloknya. Nah kita cek nih sama nggak sama yang PMC datanya. Nah yang PMC untuk intake-nya 114 derajat, yang tadi kita ukur ada di 116,6 derajat. Ini perbedaannya mungkin dari packing juga, dari packing boring, atau dari ya kemungkinan besar sih dari packing boring sih. Ini PMC belum nggak ngasih tahu untuk di 114 derajat itu dikasih packing berapa. Nah ini soalnya dikasih packing 0,2, 0,3, 0,4. Ini dikasih pilihan ya packingnya. Otomatis si intake sama exhaustnya bakal beda. Nah ini exhaustnya di 173. Punya hitungan kami di sini ada 177. Jadi cuman beda tipis-tipis nih. Cuman beda berapa derajat ya belakangnya doang nih. Begitu. Jadi spek si PMC ini sama yang kita bikin sama, karena si lubang-lubangnya ini enggak di porting, karena cuman ini dialusin aja. Begitu. Sekarang kita cek untuk struknya, Pi. Bisa nggak ngecek struk? Nah ini mentok, giginya mentok ke boring. Nah coba Pi. Ini sih kalau di kerkasnya, kerkas yang customnya ini di 57 struknya. Kita coba cek ya. Iya mau gepet. Tesok, cek enggak? Ya tuh Adi. Oh benar. Kita kan di nol kan dia. Oh. Ini harusnya sih pakai dialan di atas ya. Ya kurang lebihnya nggak apa-apa lah. Dah ya. Oh, tukang kan. Mentok Cen. Mentok sehat. Kita nge-stembe. Tembe. 5 genep. Enggak sok kata 57 5 genep. Pentokeun tembe na tuh. 57. 57 ya? Oh, 57, struknya berarti 57. Oke, untuk struk 57. Untuk diameter seher 63. 63. Untuk cc-nya 177,59. Terus pistonnya ini PMC. Headnya PMC. Derajatnya berapa Pi? Coba cek Pi, derajatnya kalau nggak salah itu di 11. Lebar squeeze-nya berapa? Derajatnya di 11, lebar squeeze ini lebar squeeze-nya 10 lebar squeeze 10. Nutnya 0,5. Nah squeeze clearance kita cek dulu, pasang headnya ke si boring, nanti kita cek squeeze clearance-nya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya, di jeda dulu. Nah ini cara pengecekan squeeze clearance pakai T0 ukuran 20 mili ya Pi. 20 mili atau 2 cm 20 mili lah gitu. Jadi caranya kita tempelin ke sini, nanti ditabrakin ke head. Nah jadilah squeeze clearance. Squeeze clearance itu piston, jarak piston ke jarak squeeze gitu. Jarak piston ke jarak squeeze berapa mili gitu.
1,5 atau 1,2 atau berapa. Nah, kalau dicek di datanya si PMC, dia di 1,4 squeeze clearance-nya. Kurang atau lebih 0,1 mili. Nah, gitu bisa jadi 1,4, bisa jadi 1,5 atau bisa jadi 1,3. Nah, untuk memastikannya kita harus cek lagi supaya nanti kita settingnya enak. Begitu, dan tahu spek itu kan lebih enak ya. Tahu speknya. Buat customer juga bikin motor nggak asal bikin jadi aja. Nanti kan kalau servis masa iya harus dikirim lagi ke zona Vespa ya kan. Kalau servis mah di bengkel terdekat aja. Cuman kalau udah punya data, jadi bisa bisa ngasih datanya ke mekanik yang di bengkel dekat rumahnya, seperti itu. Katanya kan ini dapurnya, buat kita mah nggak ada dapur karena semua mungkin mekanik pasti udah pada pinter semua. Nah, ini juga sih kita so ngerti aja, tapi biasa kita seperti ini SOP-nya, jadi lebih enak lah gitu buat cari data motor kurang apa gitu kan, nggak asal ini itu aja gitu. Nah, ini udah dipasang si piston si Rino, dikebelakangin. Ini sebenarnya nggak usah jauh-jauh, Pi, sebelah sini aja nih. Nah, sebelah sini dipasang head, nanti kita tabrakin. Pasang head tapi dikencengin semua ya, jangan asal pasang doang. Nah, ini udah dipasang headnya, ini kita kencengin dulu headnya. Udah dikencengin, nanti kita puterin magnetnya ya. Jadi udah dikencengin, udah nanti dipentokin, baru kita cek si squeeze clearance-nya berapa mili, apakah sesuai dengan speknya PMC atau tidak gitu. Nah, ini blok PMC Stelvio yang bahan boringnya besi ya. Stelvio itu ada 2 jenis sebenarnya, bloknya G Super G kalau nggak salah tipe bloknya, cuman headnya aja Stelvio. Ya nggak mentok itu mapinya. Nggak mentok berarti 1,4. Di sini diregulasi di datanya 1,4, berarti pakinya terlalu tebel, Pi. Nah, ini kan 2 mili nih, berarti jarak si piston ke headnya 2 mili. Kalau nggak mentok mah. Kalau di data si PMC 1,4 nih kurang lebihnya. Berarti kemungkinan besar pakinya terlalu tebel. Nah, tapi kenapa kita ini pakinya ditebelin? Karena si transfer portnya tadi nutup ya, Pi. Ya. Nutup, makanya kita pakinya dikasih tebel sekitar 0,5an lah, sekitar segituan ya. Soalnya kalau kita tipisin packing belakangnya, si transfer sama exhaustnya dia nutup gitu, nggak kebuka sempurna pas TMB-nya gitu. Coba dibongkar lagi, Pi. Ini kita liatin ya. Coba ke depan, Pi. Ke depan. TMA. Tuh. Si tinonya nggak mentok ke head. Nggak ada yang kena. Berarti pakinya terlalu tebel. Cuman coba ke belakang, Pi. Center tuh. Nih kita lihat TMB-nya ya. Cuman ini packingnya si TMB-nya udah pas. Tuh. Transfernya udah pas. Ini ketika di press udah pas banget nih. Tuh. Tuh. TMB transfernya udah pas. Gitu. Sama exhaustnya juga nih udah pas. Tuh. Ini kalau udah di press pasti pas nih. Nah, makanya kita ambilnya kalau seperti ini berarti jarak si squeeze clearance-nya 2 mili. Nah, kalau pengen lebih padat bisa nih si boringnya dipapas atau headnya yang dipapas. Cuman kayaknya boringnya dipapas, tapi nanti transfer sama exhaustnya durasinya bakal lebih tinggi lagi. Tapi bakal naik lagi gitu. Nah, jadi sebenarnya spek si PMC ya kurang lebihnya sama lah. Cuman beda ini buat patokan aja sih, buat patokan atau idealnya aja gitu. Untuk selebihnya ya kreasi kita aja, mau seperti ini bisa, mau seperti PMC juga bisa ngejarnya gitu. Kita lanjut aja dulu ya, kita lanjut
untuk cek rasio kompresinya. Oke. Jadi biar jelas dulu nih. Nanti kalau kepadatan baru kita naikin lagi si transfer si exhaustnya buat si apa namanya, buat ngelowkan kompresinya gitu. Kalau terlalu tinggi nanti kita cek aja dulu. Oke, lanjut ya, ini sambil live Instagram. Nah, ini kita lagi pemburetan, kita masukin cairan pemburetan. Kompresi standarnya berapa kalau PMC? Nah, ini kita cek. Kalau di sini sih, kalau di data PMC-nya nggak ada sih. Kalau di data PMC-nya nggak ada kompresinya. Tuh, nggak ada. Nggak ada ya. Nah, ini kita lagi masukin buretannya. Tuh, lagi kita cek. Ini dalam banget nih, kayaknya rasio kompresinya rendah banget nih. Kalau menurut aku sih kayaknya ini headnya bukan bawaan boringnya deh. Karena di spek datanya ini Super G, tapi headnya ini Stelvio. Sepertinya beda. Makanya nanti kita sesuaikan lagi. Nggak tahu, mungkin di boringnya kita bubut lagi. Itu kerkasnya bikinan. Nih, isi buretnya banyak banget. Puterkeun. Kasih tahan eta. Coba isi buretnya berapa, Teng? Buset, banyak banget isi buretnya. Seberapa? Seberapa ya tangkana? 2 opat kurang tambahan 2 jadi 2 hiji. Ini seberapa di sini? 2 mili biasanya. Busi panjang mah. Arti 2 hiji. 2 hiji inget-ingetnya sok coba hitung. Kita tuliskan Tidur kita tidurnya siang. Tidur siang. Nah, ini udah pemburetan, kita coba cek berapa kompresinya. UP exhaustnya dari berapa? 3 opat untuk sama PMC mah. Tapi sok we iyalah. Buka deh berarti cek tinggal cek si apa namanya si exhaustnya ya. Oke, kemarin kan udah kita cek ya pakai buret, terus ternyata hasilnya cuman di angka 6,1 kompresinya, rasio kompresinya. Nah, ini tadi udah dibubut boringnya. Ini nggak kelihatan ya bekas bubutannya ya. Ini udah dibubut nih. Boringnya kita bubut 1,1 mili. Nah, biar gapnya lebih dekat sama kompresinya biar agak naik dikit lagi. Nanti kita cek lagi ya. Nah, kita lanjut lagi pemburetan ya. Kita cek isi buretnya berapa sekarang. Kalau kemarin itu isi buretnya di 20 ditambah 2 mili jadi 19 tambah 2 mili jadi 21 ya kalau semalam. Nah, sekarang berapa kita cek ya. Nih, kita lagi dimasukin semua isi buretnya ke dalam. Nih, lihat pada ngongoh semua nih. Harus fokus supaya enggak melebar. Nah, ini 19 tuh udah masuk 18. Coba udah ada belum? Coba sambil digerakin magnetnya Ji, bisa mundur. Coba dicek lagi. Ini udah dibubut 1,1 mili boringnya nih. Besok. Sip. Coba sedikit lagi. Enggak tuh kalau. Yes. Ini sekarang masuknya di 22 nih, tambah 2 mili berarti jadi 20. Nah, masih rendah ini kompresinya. Cuman sekitar 6,5an nih kayaknya nih. Kita cek ya pakai rumus. Oke, tadi udah diisi buretnya, isinya udah ditambah-tambah sama si ruang busi jadi 18,5 isi buretnya.
Sekarang Upi lagi kalkulator nih, lagi ngitung berapa isi jari rasio kompresinya. Oke, kita catat ya, rasio kompresinya tadi dapatnya di 6,7. 6,7 banding 1. Isi buretnya 18,5. Nah gitu. Sekarang kita cek squeeze clearance lagi karena tadi borinya dibobot, jadi kita harus cek lagi squeeze clearance. Lalu ke bawahnya pas nyalain nih, timing ignition, karbu dan pilot jet main jet. Oke, sekarang kita cek squeeze clearance ya, udah dipasang tinol, udah diputerin juga magnetnya dan tinggal dibongkar headnya. Kita cek lagi squeeze clearance-nya. Kalau kemarin di angka 2 milian, 2 mili lebih sih sebenarnya kemarin. Terus ini udah dibobot boringnya jadi berapa, kita cek lagi. Target sih 1,3 lah, sesuai sama spek si PMC-nya. PMC-nya 1,3 soalnya. Gini, jadi nggak asal pasang aja ya motor tuh bikin mesin. Di sini di kami SOP-nya ya lumayan agak ribet sih, tapi buat motor lebih aman, lebih pede aja gitu bawa motor. Setting kita lebih pede. Pasnya Kanan tuh tadi itu kajian tuh. sip, berarti 1,3 squeeze clearance-nya. Squeeze clearance itu jarak antara piston sama squeeze head. Oke, jarak antara piston sama squeeze head itu jaraknya 1,3 mili. Seperti itu. Lanjut, Pi. Lanjut lagi, ini udah dipasang ya, mesinnya ke stand. Ini lagi cari timing pengapian. Nah, ini ditanda-tandain dulu nih. Ini untuk topnya nih 10 derajat 15, 20, 25. Oke. Ini kita nyalain ya.